Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 9. Saya Harunia Rizka Abdillah dan teman saya Adam Prayogi ingin mempresentasikan merek dan desain yang bertema pengaruh merek dan desain industri terhadap jasa desain ID card Eternalike. Merek adalah cara membedakan sebuah nama atau simbol seperti logo, trademark, atau desain kemasan yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan produk atau jasa dari satu produsen atau satu kelompok produsen dan untuk membedakan produk atau jasa itu dari produsen pesaing. Citra merek merupakan serangkaian asosiasi persepsi yang ada dalam benak konsumen terhadap suatu merek, biasanya terorganisasi menjadi suatu makna. Hubungan terhadap suatu merek akan semakin kuat jika didasarkan pada pengalaman dan mendapatkan banyak informasi. Faktor yang mempengaruhi citra merek. Satu, keunggulan asosiasi merek merupakan salah satu faktor pembentuk brand image di mana produk tersebut unggul dalam persaing. Dua, kekuatan asosiasi merek ialah bagaimana informasi masuk ke dalam ingatan konsumen dan bagaimana proses bertahan sebagai bagian dari citra merek. Dan yang ketiga, keunikan asosiasi merek terhadap suatu merek mau tidak mau harus terbagi dengan merek-merek lain. Oleh karena itu harus diciptakan keunggulan bersaing yang dapat dijadikan alasan bagi konsumen untuk memilih suatu merek tertentu. Dari sejarah desain, kata desain grafis pertama kali digunakan pada tahun 1922 di sebuah esai berjudul New Kind of Printing Calls for New Design yang ditulis oleh William Edison Dewey-Nimitz, seorang desainer buku Amerika, dan Reverse Graphic Design yang diterbitkan pada tahun 1927 dianggap sebagai buku pertama yang menggunakan istilah desain grafis pada judulnya. The Signage in the London Underground adalah contoh desain klasik pada abad modern yang menggunakan jenis huruf yang dirancang oleh Edward Johnston pada tahun 1916. Seni visual yang termasuk dalam seni antara lain adalah fotografi dan digital imaging. Terus juga ada tipografi, tata letak, desain interaksi. Terus juga ruang lingkup merek dan desain sebagai diatur dalam undang-undang merek meliputi merek dagang dan merek jasa. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek digunakan istilah merek dagang dan merek jasa. Perlindungan hukum merek dan desain. Perlindungan hukum merek terdaftar berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Merek itu adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam dunia perdagangan barang atau jasa. Perlindungan hukum merek dan desain. Perlindungan hukum merek terdaftar berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Merek itu adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam dunia perdagangan barang atau jasa. Perlindungan hukum atas merek dan desain. Perlindungan hukum terdapat merek di Indonesia saat ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Oke, ini contoh karya yang dibuat oleh Eternalike. Salah satunya ada desain ID card, terus juga ada desain postcard, desain amplop, desain t-shirt atau kaos, terus juga ada fotografi juga. Dari merek dan desain ini, kita mengambil jasa industri Eternalike. Eternalike ialah rancangan karya, yaitu jasa desain adalah proses pengembangan konsep ataupun tema yang diberikan kepada klien dengan menentukan dan mengembangkan konsep yang diberikan klien dengan sebagus mungkin.
mengerjakan desain seperti desain logo, desain baju, desain kartu ucapan, dan desain kartu nama. Oh iya, ini ada salah satu karya yang dihasilkan oleh jasa desain Eternal Light. Ini ada berupa desain ID card, desain t-shirt, dan desain postcard. Merek atau brand bukanlah sekedar nama atau logo. Logo dan nama tidak akan memberikan arti apapun tanpa suatu ekspresi, internal dan eksternal, yang konsisten. Proses ekspresi ini harus dapat diinterpretasikan secara utuh sebagai pesan merek yang kuat di segenap media dan aplikasinya. Pembentukan identitas sebuah perusahaan tidak hanya terletak pada logo, namun juga ditentukan oleh unsur-unsur visual lainnya. Proses pembangunan citra sebuah perusahaan atau sebuah brand membutuhkan rangkaian usaha-usaha yang terpadu, menyeluruh, dan berkeseimbangan, baik secara internal maupun eksternal, dalam proses yang panjang dan waktu yang relatif lama. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata dan kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.